Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rosintang Sihatang. Saya dari Universitas Sanata Dharma dari program studi informatika. Nah, di sini terdapat kelompok 13 yang merupakan bagian dari himpunan mahasiswa informatika. Nah, ini nama-nama rekan saya, satu tim saya, kelompok 13. Dan nama saya sendiri di tengah-tengah. Oke, teman-teman, di sini di video ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang sangat penting bagi Anda yang kuliah di program Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan atau pengertian dari nested if. Apa sih nested if itu? Nah, di sini pengertiannya, if bersarang atau nested if merupakan percabangan if dengan struktur yang lebih kompleks, di mana di dalam sebuah pernyataan if terdapat pernyataan if lainnya. Dengan kata lain, terdapat sebuah kondisi if di dalam if. Nah, kali ini saya akan mempelajari lebih dalam lagi tentang nested if, atau bisa dibilang dengan if yang bercabang, di mana letaknya if di dalam if-nya lagi. Oke, perintah if bercabang pada Java itu bisa dibilang if yang bercabang, di mana kita bisa membuat if di dalam if. Mungkin kelihatan aneh kalau kita tidak mengenalinya lebih dalam lagi. Untuk penggunaan nested if, di mana kondisi yang akan dieksekusi pertama sekali, yaitu kondisi pertama di luar kondisi yang lainnya. Nah, jika sebuah kondisi juga bernilai salah atau false, maka kondisi else yang akan dieksekusi apabila kondisi else tidak benar atau true, kalau bernilai salah atau false, maka suatu input tidak akan muncul. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat langsung cara pengodeannya atau source kodenya di slide yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terdapat public static void main string yang merupakan sintaks untuk bisa memberikan perintah menjalankan kode yang dimasukkan. Lalu pada baris kedua ada string nama, merupakan variabel string untuk menyimpan data nama yang dimasukkan oleh user. Lalu pada baris ketiga ada string ya, sama dengan tanda kutip ya, merupakan variabel string yang menyimpan data dengan nama ya sama dengan ya. Lalu pada baris keempat ada string tidak sama dengan tanda kutip tidak, merupakan variabel string untuk menyimpan data dengan nama tidak sama dengan tidak. Lalu pada baris kelima ada scanner tugasku sama dengan new scanner dalam kurung system.in yang merupakan sintaks untuk menampilkan bahwa pada saat ini program sedang berada pada sistem scanner. Lalu pada baris keenam ada while dalam kurung true dan diberi tanda kurung kurawal buka, merupakan sintaks while dengan syarat true. Lalu ada system.out.println dalam kurung masukkan nama Anda, titik 2, tanda petik tutup, merupakan sintaks untuk menampilkan masukkan nama Anda, titik 2, pada output program jika syarat yang diinputkan bernilai true. 12, yaitu terdapat sintaks if kurung buka input dot equals ignore case kurung buka ya kurung tutup kurung kurawal, merupakan sintaks if dengan syarat kurung buka input dot equals ignore case kurung buka ya kurung tutup kurung kurawal. Kemudian terdapat sintaks system.out.println kurung buka petik nama Anda adalah titik 2 petik plus variabel nama kurung tutup titik koma. Jadi, jika syarat yang diinputkan terpenuhi, maka sistem akan mencetak nama Anda adalah titik 2
dan juga akan mencetak nilai dari variabel nama pada outputnya. Listing nomor 13 terdapat sintaks break. Merupakan sintaks break untuk memberhentikan perintah dari if. Kemudian, listing kode 14 terdapat sintaks kurung kurawal else if, kurung buka, input equals ignore case, kurung buka tidak, kurung tutup, kurung kurawal. Merupakan sintaks if dengan syarat kurung buka, input equals ignore case, kurung buka tidak, kurung tutup, kurung kurawal. Kemudian terdapat sintaks system.out.println, kurung buka petik, masukkan nama Anda lagi, \n, petik, kurung tutup, titik koma. Dan jika syarat yang diinputkan terpenuhi, maka sistem akan mencetak, masukkan nama Anda lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan output equals NOR case. Yang pertama, output yang menggunakan huruf kecil. Masukkan nama Anda, diberi contoh Asep. Apakah nama Anda sudah benar? Jika benar, ketik ya. Jika salah, ketik tidak. Lalu ketik ya dengan huruf kecil. Lalu maka akan dicetak nama Anda adalah Asep. Lalu output yang kedua dengan menggunakan huruf besar, masukkan nama Anda, Asep. Apakah nama Anda sudah benar? Jika benar ketik ya, jika salah ketik tidak. Lalu ketik ya dengan menggunakan huruf besar. Maka akan dicetak nama Anda adalah Asep. Saya akan menjelaskan tentang fungsi equals. Sebenarnya, fungsi equals ignore case dan fungsi equals memiliki fungsi yang sama. Namun di sini perbedaannya, fungsi equals akan memperhatikan case hurufnya. Misalnya nih, ada dua kata. Kata yang pertama menggunakan huruf kecil dan kata yang kedua menggunakan huruf besar. Jika dua kata ini kita membandingkan dengan fungsi equals, maka hasilnya akan false karena perbedaan jenis huruf keduanya yaitu huruf besar dan juga huruf kecil. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan melalui program yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. String args itu merupakan sintaks untuk dapat menjalankan string code yang dimasukkan. Lalu yang kedua string nama. Itu fungsinya untuk menginisiasikan atau membuat variabel yang bertipe string dengan nama. Selanjutnya string ya sama dengan ya. Fungsinya itu adalah variabel yang bertipe string dengan syarat ya sama dengan ya. String tidak sama dengan tidak itu variabel yang bertipe string dengan syarat tidak sama dengan tidak. Lalu selanjutnya ada scanner nama input sama dengan new scanner system.in. Itu fungsinya untuk mencetak hasil dari data-data. While true, selanjutnya adalah while true, itu adalah sintaks while dengan syarat true. Selanjutnya ada system out print, masukkan nama Anda. Itu fungsinya untuk menampilkan masukkan nama Anda pada output. Lalu selanjutnya nama sama dengan nama input.next. Itu sintaks untuk masukkan data nama. Selanjutnya ada system out print ln. Apakah nama Anda sudah benar? Fungsinya sintaks untuk menampilkan apakah nama Anda sudah benar pada output. Selanjutnya system out print ln. Jika benar ketik ya, /n itu spasi, enter. Enter jika salah ketik tidak. Dan itu fungsinya menampilkan jika benar ketik yes, enter jika salah ketik tidak pada output. Lalu selanjutnya string input sama dengan nama input.next. Itu adalah sintaks untuk masukkan data input. Equals itu digunakan untuk membandingkan nilai pada dua buah variabel yang mempunyai data yang sama yaitu bertipe string
Nah, dari segi huruf besar dan huruf kecil, jadi jika ada salah satu huruf dengan ukuran yang tidak sama, misalkan kata ya yang ini dan kata ya yang ini, akan menghasilkan nilai false. Salah karena hurufnya tidak sama. Jadi, hasilnya akan bernilai false karena huruf ya yang ini tidak sama dengan huruf ya yang ini. Karena ada huruf yang mempunyai ukuran yang berbeda, penggunaan equals sangat sensitif. Jadi input yang dimasukkan user harus benar-benar sama dan nilai yang sebenarnya. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Saudari Morinda mengenai equals yang digunakan untuk membandingkan pada dua variabel. Di sini merupakan contoh pada kata yang dituliskan menggunakan huruf besar dan akan bernilai salah karena memiliki ukuran yang berbeda. Di sini, yaitu output kedua dengan contoh masukkan nama Asep. Apakah nama sudah benar? Jika benar, ketikkan ya, dan jika salah, ketikkan tidak. Di sini, di-outputkan menggunakan huruf kapital atau huruf besar semua, yaitu ya, dan akan menghasilkan inputan yang salah. Hal tersebut dikarenakan antara inputan dengan string tipe data yang dimasukkan sebelumnya adalah berbeda, sehingga hasil equals akan sangat dipengaruhi dengan inputan yang dimasukkan. Oleh sebab itu, kesamaan kata dan ukuran huruf benar-benar harus mirip dengan yang sebenarnya. Sehingga antara yang kita outputkan dengan tipe data string harus benar-benar sama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lian Nathan Kelompo. Saya akan melanjutkan materi tentang perbandingan tipe data string. Oke, kita lihat di sini ada pertanyaan, mengapa tidak menggunakan operator sama dengan seperti ini saat membandingkan tipe data string? Karena memang di Java seperti itu. Java telah menyediakan metode untuk membandingkan tipe data string menggunakan fungsi equals dan juga fungsi equals inner case. Nah, saat kita memeriksa atau membandingkan dua buah objek menggunakan operator sama dengan seperti ini, ia akan membandingkan referensi dua variabel. Jika dua objek string memiliki referensi variabel yang sama, maka akan bernilai true. Jika tidak, maka akan bernilai false. Tetapi jika kita ingin membandingkan value dari dua objek string, maka kita harus menggunakan metode yang sudah disediakan oleh Java. Kita dapat menggunakan fungsi equals dan juga fungsi equals inner case. Tentu saja dengan mengingat perbedaan antara kedua fungsi tersebut. Oke, kita lihat contoh. Nah, ini adalah contoh sederhana. Di sini terdapat perbandingan dengan operator sama dengan seperti ini, dan juga fungsi equals dan juga equals ignore case. Oke, kita lihat di sini. String pertama dengan kata hello, huruf kapital. String kedua, kata hello dengan huruf kapital juga. String ketiga, new string, kata hello dengan huruf kapital juga. String keempat, kata hello dengan huruf kecil. Oke, kita lihat di sini. Kita menggunakan operator sama dengan. String pertama sama dengan string kedua. Dia akan bernilai true karena referensi kedua string ini sama. String pertama sama dengan string ketiga. Dia akan bernilai false
karena referensi string pertama dan ketiga ini berbeda. Oke, kita lihat di sini string pertama dan string keempat juga akan bernilai false. Ya, karena referensi kedua string ini, yaitu string pertama dan keempat, itu berbeda. Oke, kita lihat di sini tipe data, selain tipe data string, kita bisa menggunakan sama dengan. Ya, seperti ini ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.